Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kawan-kawan semua di channel Riam Biru. Terima kasih banyak untuk kawan-kawan yang sudah berkenan hadir di channel ini. Dan ya, kita lanjut lagi cerita dari sebelumnya yang sempat terputus ya, dari Mbak Lucy. Nah, di cerita sebelumnya itu kan diceritakan kalau Mas Kamal itu jatuh sakit dan akhirnya kakinya itu nggak bisa digerakkan. Dalam artian begini, jari itu masih bisa bergerak, bukan lumpuh ya, tapi kakinya itu rasanya tuh lemes banget. Setelah bapaknya Mbak Lucy, bapaknya Mas Kamal tadi, mencari-cari tahu gitulah, dan meminta beberapa temannya untuk ya supaya dirinya tuh disulap biar bisa ngelihat apa sih yang sebenarnya terjadi. Bukan meminta tolong untuk tolong dong ini disembuhkan atau apa gitu ya. Bapaknya Mbak Lucy malah meminta, aku tuh pengen ngelihat apa sih yang sebenarnya terjadi. Untuk langkah selanjutnya ya nanti, yang jelas aku ndak mau cuman bermodal mendengarkan omongan-omongan dari teman-temannya tersebut. Ya, pendapat-pendapat masuk, oh ini seperti ini, kemungkinan ini seperti ini seperti itu. Nah, bapaknya Mbak Lucy tidak terlalu percaya dengan itu. Aku tuh harus ngelihat sendiri, makanya minta sama teman-temannya untuk dibikin seperti itu. Dan setelah melakukan beberapa ritual, akhirnya bapaknya Mbak Lucy itu melihat kalau kakinya Kamal itu terikat sama ya dibalut-balut itu pakai kain yang lumayan cukup tebal. Dari situlah bapak itu mulai ya, oh benar berarti ini tuh nggak baik, ada sesuatu yang terjadi. Sampai begitu melihat hal tersebut, bapaknya Mas Kamal kan cerita ke teman-temannya, ini yang aku lihat katanya. Nah, kata temannya itu beberapa dari mereka, misalnya ada 4 orang, 3 orang itu nggak bisa ngasih ini gitu ya. Cuman langsung ngasih solusi, ya udah kita kerjain yuk, kita buka, kita lepas gitu. Cuman bapak itu nggak mau, nanti dulu aku mau melihat lebih jelas lagi kata bapak. Dan salah satu dari mereka itu bilang, kamu tunggu aja nanti malam Jumat, coba dipantau Kamal, kamu melek, jangan tidur sampai pagi, kata si temannya itu. Ya sudah, tak lakuin kata bapak ya. Tapi bener ya, ada sesuatu, kemungkinan akan ada sesuatu dan kemungkinan kamu akan ngelihat, katanya seperti itu. Ya sudah. Malam itu tanpa ngomong ke siapapun, bahkan ke Mbak Lucy pun gak diceritakan ya. Bapak itu melakukan apa yang diperintahkan oleh temannya tersebut. Begadang nungguin Mas Kamal. Mas Kamal ditaruh di satu kamar ya, kamarnya sendiri di sana. Bapak itu gelar sajadah di situ. Ya setelah sholat malam dan sebagainya, bapak itu terus melek, nungguin di situ sampai entah sekitar jam 12:30 pagi. Bapak itu tuh kayak keserang ngantuk yang bener-bener ngantuk banget gitu. Sampai sempat ketegluk gitu ya. Aku kok ngantuk banget begini ya. Tumben-tumbennya, biasanya kalau memang diniatin begadang, bapak itu kuat. Tapi entah kenapa waktu itu ngantuk itu susah banget buat dilawan, tapi tetap berusaha seini mungkin sampai dia itu bangun jalan-jalan di ruang tengah di situ gitu ya, supaya mungkin detak jantungnya tuh naik, mungkin tekanan darahnya jadi agak naik sedikit, akhirnya ya ngurangin rasa ngantuk tersebut. Hal itu dilakukan dan berhasil. Duduk lagi di situ, perasaan bapak itu dan tidak enak. Ini ngantuk wajar atau enggak ya? Tak paksa, tak lawan gitu. Aku tidak boleh ngantuk, aku tidak boleh ngantuk. Dan itu tadi, jam 12:30 pagi, pintu depan itu ada yang ngetok. Tek, tek, tek. Bapak diem, siapa ya yang ngetok malam ini ya? Udah cuman sekali doang, nggak diulang. Dan bapak keluar akhirnya dari kamar, coba ngelongok begini. Ada 2 orang, laki-laki semuanya. Ini laki-laki udah tua-tua seperti itu ya. Pakaiannya itu pakaian biasa, pakaian umum lah. Pakaian pada zaman itu, tahun 2001-an. Ini berdiri udah di dalam pintu di situ. Dan bapak tahu ini tuh bukan orang gitu kan. Feeling dia itu mengatakan ini bukan orang. Apalagi setelah ngelihat ke arah bawah,
Bapak-bapak itu kan pakai celana panjang. Nah, di bagian telapak kakinya, dari mulai tumit, pergelangan kaki ke bawah itu nggak ada. Jadi mereka tuh kayak gantung, kayak ngambang begitu aja. Kakinya itu nggak ada sama sekali. Nggak ada sepatu, nggak ada sendal. Bener-bener kayak potong begitu ujung celana itu ya. Dan kedua orang tersebut itu masuk jalan. Tek, tek, tek. Bapak pun minggir. Dan kedua orang itu nggak nengok, nggak ngelirik ke arah bapak sama sekali. Masuk ke sana, berhenti di depan kamarnya Mas Kamal. Bapak pun diem tetap ya. Dua orang itu tuh masuk ke dalam situ dan apa? Langsung ngelepasin ikat kakinya si Mas Kamal. Bapak pun nggak bereaksi, tetap ngelihat apa sih yang mau dilakuin kedua orang ini loh. Ini dilepas, apakah ini lagi ngobatin atau bagaimana? Ternyata enggak. Kali ini kainnya itu diganti, warnanya itu jadi lebih gelap lagi. Kain yang warnanya itu kecoklatan. Bener-bener kain yang awal, itu yang warnanya putih itu dilepas semuanya, dibalut lagi. Bapak pun ngeliatin, loh kainnya diganti lagi jadi warna coklat. Mas Kamalnya sendiri tuh nggak merasakan apa-apa, nggak bereaksi apapun. Dia tetap diam, merem begini kayak orang lagi tertidur. Tangan yang retaknya tetap ditaruh di sini. Ya tidur lempeng lah, rapi gitu ya. Setelah selesai, kedua bapak-bapak tersebut itu turun dari kasur ke sana dan langsung menuju ke pintu depan. Menuju ke pintu depan, cara keluarnya pun tidak membuka pintu, melainkan kayak cuma nembus begitu aja. Bes. Oh begini, ini pasti Kamal itu nanti besok bakal ada sesuatu yang baru nih. Cuman apa ya, ditunggu sama bapak kan. Akhirnya sudah bapak pun udah tidur sampai pagi, cuman begitu jam 4, bapak ngantuknya itu udah nggak ketahan. Dia sempat ketiduran sekitar setengah jam sambil nyender begini di kakinya si Mas Kamal tadi ya. Begitu pagi melek, udah bangun, Mas Kamal juga bangun. Ini kakinya itu udah bener-bener nggak bisa digerakkan. Jarinya itu susah banget buat bergerak. Mal, kamu gimana kondisinya? Pak, kakiku nggak bisa gerak sama sekali, Pak. Aku nggak bisa ngerasain apa-apa, gitu kata si Mas Kamal. Bapak pun ya ngelihat ke arah situ. Jadi begini, sempat ditanya ke Lucy, ke Mbak Lucy. Lucy, sini. Iya, Pak. Kakinya Kamal gimana sih kamu, Nda? Ya kakinya Kamal enggak gimana-gimana Pak. Maksudnya, oh berarti Lucy itu enggak melihat apapun gitu. Kalau misal dia ngelihat dibalut, pasti Mbak Lucy itu bakalan ngomong, itu kok dibalut atau bagaimana? Itu enggak, ya kaki biasa. Dan Mbak Lucy itu mijit-mijit kayak gitu kan. Yang Bapak lihat, kakinya Mas Kamal itu rapat sama gulungan kain itu. Kira-kira apa ya? Ya sudah, mungkin ini waktunya aku meminta tolong, meminta bantuan teman-temanku. Akhirnya apa? Keempat orang itu dikumpulkan di rumah, dipanggil semuanya. Jadi begini, Mbak Lucy juga bingung kadang. Bapak itu di antara teman-temannya itu adalah orang yang paling gak sakti katanya. Bapak itu, lah wis ya orang kayak gitu aja minta bantuan sama mereka kan. Tapi anehnya, keempat orang itu kayak nunduk banget, manut banget sama Bapak gitu. Ini hubungannya tuh apa? Sebenarnya mereka itu, Bapak itu posisinya tuh apa? Dan akhirnya kayak gitu. Nih, Bapak pun ngomong dengan tegas, bukan orang yang memohon-mohon begitu enggak. Itu ngomongnya, cara ngomongnya, ini kalian udah tak kumpulin semua di sini. Terserah kalian bisa apa. Tapi yang aku lihat itu seperti ini. Kalian bisa bantu enggak? Bisa bantu nyembuhin anakku itu enggak? Kata si Bapak. Oh, kita cobain Mas, katanya begitu kan. Cobain gimana? Ya coba di ini, nanti kita kerjain. Kapan mau dikerjain? Nanti malam, kata salah satu dari mereka, dan keempat-empatnya pun setuju. Akhirnya sudah malam itu, pagi itu mereka pulang lagi ya. Malam harinya mereka tuh berkumpul sekitar jam 8. Berkumpul, Mbak Lucy, Ibu dan sebagainya tuh udah dikasih tahu nih nanti malam bakal diadakan acara ritual seperti ini. Ya sudah, baik. Akhirnya apa? Sudah. Jam 8 malam mereka berkumpul mempersiapkan segala sesuatunya. Tidak ada syarat apapun, beli ini, beli itu, tidak ada. Semua kayak udah dikumpulin sama mereka berempat. Bapak pun ya
santai, tapi Bapak itu tegang ya waktu itu. Dan acara ritual pun dimulai di ruang tengah di situ. Mas Kamal pun dipindah dari kamar tidurannya itu di ruang tengah. Sampai Mas Kamal, wah ini aku mau diapain Pak gitu. Kata Mbak Lusinya, kamu mau disunatin lagi Mal gitu. Loh aku sunatin gimana Mbak? Ya enggak, kamu mau diobatin. Kata Mbak Lusi, udah kamu tenang aja. Bapak pun bilang seperti itu, ya Mal, kamu tenang aja ya. Kalau misal mau tidur ya tidur aja, enggak apa-apa. Ya enggak apa-apa ya, ditanya begitu. Oh ya enggak apa-apa gitu. Pada nurut-nurut temannya si Bapak. Akhirnya apa? Mas Kamal pun ya tertidur ya, mungkin karena capek atau bagaimana. Entah tertidur beneran atau cuman karena malu, akhirnya mata pun dimeremin gitu kan. Nah, sekitar jam 9 ritual pun dimulai. Lampu itu digelapin, cukup cahaya dari kamar-kamar aja gitu lah. Ruang tamu, ruang tengah itu benar-benar digelapin dan ditungguin sama Bapak. Mbak Lucy juga akhirnya melekan sama ibu di kamar sambil menyaksikan dari kejauhan. Korden ditutup tapi dibiarkan terbuka supaya masih bisa memantau lah meskipun pandangan itu terbatas. Malam semakin larut, sekitar jam setengah 12 malam, itu salah satu dari mereka itu ngomong, Mas kayaknya ini udah ada yang mau datang, ada yang ngomong seperti itu. Ya udah kita siap-siap. Akhirnya apa? Mbak Lucy sendiri tidak melihat detail ritualnya itu seperti apa. Malam itu kedengeran, Mbak Lucy juga mendengar tak. Ada yang ngetok di pintu depan dan ternyata benar. 2 sosok yang kemarin itu datang lagi ke situ. Datang dan berdasarkan cerita dari Bapak yang memang berada di lokasi tersebut ya, di ruang tengah. Kedua sosok itu seperti orang-orang yang gak melihat kehadiran Bapak dan teman-temannya. Jadi cuek aja, lempeng gitu kan. Bahkan teman-temannya itu kayak memberi jalan. Dan akhirnya apa? Kain yang coklat kemarin dipasang itu dilepas lagi sama mereka. Begitu dilepas, dikeluarkan itu kain hitam. Nah, saat ngeluarin kain hitam dan itu belum dibalutin, barulah ini teman-teman Bapak itu mulai bereaksi. Entah ditangkap, entah di apa gitu ya, kedua orang tersebut. Nggak ada suara jerit-jeritan seperti itu. Yang ada itu ya cuman suara gedebak. Mbak Lucy pun akhirnya nengok, ya begitu. Mbak Lucy nggak melihat orang tersebut gitu ya. 2 orang itu yang menggantikan itu nggak ngelihat. Cuman keempat teman Bapaknya itu kayak sibuk banget. Nah, di situ yang melihat itu Bapak. Sampai akhirnya, singkat cerita aja, karena Mbak Lucy nggak melihat detailnya ya. Kedua sosok itu pun ditangkap dan akhirnya ditanya-tanya. Mbak Lucy nggak melihat, cuman mendengar suara teman-temannya itu lagi pada nanyain, kamu itu suruhannya siapa? Nah, dijawab sama si sosok tadi, Mbak Lucy nggak mendengar. Saya itu suruhannya Warkono katanya. Warkono itu siapa? Orang mana? Nah, menyebutkan satu daerah. Daerahnya itu adalah daerah di mana Mas Ferry atau anak yang terlibat kecelakaan dengan si Mas Kamal itu ya, itu tinggal daerah situ. Dan Bapak itu juga enggak tahu nama bapaknya Ferry itu siapa ya, lupa begitu kan. Dan jangan-jangan orang itu, ya udah itu disuruh seperti itu. Oh, jadi di sana itu mainnya begitu. Nah, terus ini gimana nih kata Bapak, ini gimana? Balikin aja kata si itu ya, dibalikin aja. Tapi jangan kata Bapak. Kalau dibalikin efeknya apa? Ya nanti di sana juga merasakan apa yang dirasakan oleh Kamal. Jangan kata Bapak. Keluarga mereka itu sudah mendapatkan musibah. Ferry itu juga ya kecelakaan seperti Kamal seperti ini. Janganlah. Jangan diperberat dengan hal seperti itu, tidak terlalu penting. Yang penting ini Kamal itu beres katanya. Ya sudah Mas kalau kayak gitu. Akhirnya sudah. Cuman disuruh pulang, tidak disuruh ngapa-ngapain ya. Mbak Lucy hanya mendengar itu, omongan-omongan itu. Dan kain itu nggak jadi dipasang di Mas Kamal. Alhasil, keesokan paginya, waktu itu kan Mas Kamal udah tidur ya. Memang sengaja nggak dibangunin, udah biarin aja. Nah ini keempat temannya itu begadang.
begadangnya di ruang tamu di situ kayak standby. Mbak Lucy pun ya karena udah ngantuk, itu udah selesai, akhirnya dia pun tertidur. Nah, Bapak sama teman-temannya itu tetap begadang di situ. Mas Kamal pun dibiarkan tidur di ruang tengah dan itu katanya aman, enggak apa-apa kok, tenang aja. Nah, keesokan paginya Mas Kamal bangun, alhamdulillah. Kakinya ternyata udah sembuh. Pak, kakiku udah bisa bergerak lagi, udah ditekuk begini. Syukur alhamdulillah, kata Bapak kan. Coba Mal, kamu berjalan bisa enggak? Akhirnya Mas Kamal pun coba bangun sendiri, bisa berjalan. Ya alhamdulillah udah selesai, kata Bapak begitu kan. Sementara teman-temannya itu udah pulang semua. Nah, di situ Mbak Lucy kan nanya, "Pak, apa yang sebenarnya terjadi sih, Pak? Semalam aku kok cuman denger suara doang begini." Ya, Bapak begini diceritakan tapi nggak secara detail ya, secara garis besar doang. Ya, seperti yang tadi disampaikan ke kawan-kawan semuanya. Nah, sudah. Terus gimana Pak? Oh ya, Bapak cerita pelakunya kemungkinan itu namanya Warkono. Warkono Pak, gitu kan kata si Mas Kamal ya. Warkono bukannya bapaknya itu ya? Bapaknya Ferry gitu kan. Oh loh, kamu tahu? Iya Pak, namanya itu memang Warkono Pak. Oh ya berarti benar pelakunya itu. Tapi sudah, enggak apa-apa, udah selesai semuanya. Mungkin mereka itu masih sakit hati dengan kondisi seperti ini ya. Tapi udah enggak apa-apa, itu udah dibalikin kok. 2 hari kemudian, singkat cerita ya, ini Mas Kamal udah sembuh tapi memang belum masuk sekolah. 2 hari kemudian, ada keluarga itu satu mobil, isinya tuh 6 orang. Datang semua ke rumah waktu itu, dan itu adalah keluarganya si Mas Ferry. Bapaknya yang biasanya peteng-teng, itu berjalan di depan, gesturnya itu agak merunduk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, disambut sama Bapak. Pak Warkono, langsung disebut namanya begitu. Iya Pak, saya Pak, katanya begitu kan. Gimana Pak? Ferry-nya udah sembuh atau? Alhamdulillah Pak, itu Ferry Pak. Akhirnya Ferry-nya ikut, Mas Ferry-nya. Ferry udah sembuh ternyata. Mari silakan duduk, kata Bapak kan. Mari silakan duduk sini-sini. Akhirnya duduk semua di situ, dan ya sikap, gestur yang mereka tunjukkan itu juga seperti orang yang bukan orang yang pede, bukan orang yang marah, bukan orang yang membara, tapi orang-orang yang sepertinya tuh ketakutan. Di situ disambut sama Bapak. Bapak pun yang ngomong, sebelumnya saya minta maaf karena memang selama beberapa hari ini belum bisa berkunjung ke rumah sampean Pak Warkono gitu kan, disebutin namanya lagi. Iya Pak, enggak apa-apa. Ya saya minta maaf, lanjut lagi ya. Bapaknya Mas Kamal tetap minta maaf karena memang kebetulan Kamal kemarin itu terjadi sesuatu. Bapaknya Mas Ferry nggak nanya, si Pak Warkono itu diem aja gitu kayak mendengarkan. Ya anak saya itu terjadi sesuatu, kakinya nggak bisa jalan Pak, tiba-tiba Pak. Ya orang ada yang ngiket, kalau malam-malam itu ada tamu, nggak permisi, wes nggak sopan pokoknya tamu itu. Datang-datang langsung masuk kamar, ngiket-ngiket kaki anak saya. Diganti Pak, dari yang putih ke coklat, dari yang coklat mau ke hitam. Untung saya ngelihat dan ya berhasil saya tangkep orang itu. Ya tak suruh balik lagi ke sana ke orangnya. Nah di situ bapaknya Mas Ferry, Pak, saya minta maaf, katanya begitu. Loh Bapak minta maaf apa? Kata si bapaknya Mas Kamal ya. Saya minta maaf Pak untuk kejadian yang kemarin. Nggak bahas masalah itu, cuman maksudnya kejadian yang kemarin. Mungkin sikap saya terlalu gimana gitu Pak, maaf, namanya juga anak habis terjadi kecelakaan gitu kan. Oh iya enggak apa-apa Pak, saya juga minta maaf gitu kan. Namanya anak-anak, gara-gara anak saya naik motor begini, Ferry jadi terlibat kecelakaan. Mungkin kalau anak saya nggak pakai motor, Ferry nggak pakai motor juga ya mungkin nggak terjadi kecelakaan ya Pak ya. Tapi sayangnya itu dua-duanya naik motor, akhirnya terjadi kecelakaan begitu Pak. Ya saya juga udah habis banyak begini Pak. Jadi bagaimana Ferry? Saya mesti bayar berapa Pak? Langsung ditantang begitu sama bapaknya Mbak Lucy. Nah bapaknya Mas Ferry malah, oh Pak,
Maksud dan tujuan kami datang ke sini tuh bukan masalah itu, Pak. Lah terus masalah apa, Pak? Gitu kan. Kami mau nengokin Kamal. Kamalnya bagaimana, Pak? Mas Kamalnya apa udah baikan atau belum? Oh, alhamdulillah Kamalnya udah baikan. Sebentar ya, Pak ya, tak panggilin. Mal, Kamal sini. Dipanggil sama Bapak. Mas Kamal pun keluar. Inji, Pak. Ini Pak anak saya gitu kan. Alhamdulillah ini kemarin udah bisa jalan nih. Gara-gara itu ada yang ngerjain saya katanya begitu kan. Iya Pak, ya tetap tenang bapaknya si Mas Ferry. Dari keluarga itu semuanya udah ada yang ngomong gitu kan, cuman diem aja. Nah si Ferry-nya kan diajak waktu itu, dan bapaknya Mas Kamal, Mal itu Ferry tuh minta maaf kata si Mas Kamal. Mas Kamal pun bersedia. Fer, aku minta maaf ya Fer ya. Aku nggak sengaja nabrak gitu kan. Ya Mas Ferry-nya juga, iya Mal, sama-sama. Aku juga waktu itu buru-buru keluar dari sekolah. Ya nggak ngelihat kanan, nggak ngelihat kiri. Terus memang sebelumnya itu aku juga bercanda sama teman-temanku. Itu yang pada berdiri itu pada megangin tasku gitu kan gini. Jadi aku main gas aja, lompat ya. Aku nggak ngelihat kamu datang dan ya terjadi kecelakaan. Terus ditanya sama Mas Kamal, kamu gimana Fer? Kepalanya masih ini. Alhamdulillah aku udah ndak apa-apa kata Mas Fer, aku udah sembuh. Kamu sendiri gimana Mal tangan? Ya tangan sih kayaknya butuh waktu, namanya juga tulang retak. Dan di situ akhirnya bapaknya si Mas Ferry pun kembali meminta maaf, Pak. Kami meminta maaf Pak, dan maksud dan tujuan kami ke sini ya pertama silaturahmi ya Pak ya. Yang kedua ya kita udahlah, maksudnya anggap aja ini selesai Pak, kata si bapaknya si Mas Ferry-nya. Bapaknya Mas Kamal, ya sama-sama Pak, saya juga minta maaf dan saya menganggap masalah ini juga udah selesai dari awal, katanya begitu kan. Udah selesai dari awal, kita sama-sama kecelakaan, sama-sama musibah. Ya sudah begitu kan. Cuman ya kemarin ada kesalahpahaman aja Pak. Ya kami sekeluarga minta maaf sama keluarganya Mas Ferry gitu kan. Sama Mas Ferry juga kami minta maaf katanya. Iya Pak, iya Pak. Nah dari situ alhamdulillah semuanya itu baik-baik aja. Yang tadinya gontok-gontokan semuanya jadi netral. Meskipun sempat diwarnai dengan itu tadi. Ada semacam ya sesuatu yang mungkin dikirimkan, ya mungkin banyak orang nyebut itu kayak semacam santet atau apa. Itu buat nyelakain Mas Kamal. Tapi bapaknya Mas Kamal juga dibalik kekerasannya itu, Bapak ternyata masih ada kebijakan, nggak mau mengungkit-ungkit masalah itu, cukup dengan menyebut nama Warkono begitu. Bapaknya Mas Ferry itu sepertinya merasa dan makin yakin bapaknya Mas Kamal ternyata memang benar yang kirim tuh si ini. Tapi sudah nggak apa-apa lah, mungkin waktu itu emosi. Dan memang dilihat-lihat sama Bapak, ini keluarga ini tuh tulus. Tanpa Bapak bertanya, apa sih yang terjadi, kenapa kok tiba-tiba kalian jadi layu begini, datang ke sini tuh jadi minta maaf seperti itu ya. Dan akhirnya sudah, masalahnya itu pun selesai dengan sempurna. Dan ya cerita dari Mbak Lucy berakhir sampai di sini. Satu pengalaman kecelakaan yang pernah dialami oleh adiknya seperti itu, yang kemudian disusul atau diwarnai dengan drama-drama horor seperti itu. Didatangi dua sosok yang nggak dikenal, yang kakinya itu ndak ada, kata Bapak. Mbak Lucy sendiri ndak melihat ya. Ini berdasarkan cerita dari bapaknya. Bahkan Mas Kamal pun itu ndak merasakan. Kalau kakinya diketik-ketik, dibalut-balut, diganti, itu ndak merasakan sama sekali. Yang melihat itu cuman Bapak. Dan tentu saja Bapak berterima kasih ke 4 temannya tersebut. Dan ternyata itu begini. Jadi orang-orang pinter itu dulunya begitu ya. Dulu ini anak buahnya Bapak. Ya anak buah sewaktu masih muda lah seperti itu ya. Bapak itu yang paling dominan di sana karena Bapak lebih tua. Dan ya kayak gitu, mereka meskipun belajar bisa seperti itu cuman
karismanya Bapak itu masih terpancar. Meskipun Bapak udah megang ilmu apapun, auranya itu katanya tuh kuat. Jadi mereka itu, mereka mau ilmunya setinggi apapun, kalau mentalnya masih di bawah ya seperti itu. Tapi ya alhamdulillah, sekurang-kurangnya mereka itu masih bisa dimintain bantuan gitu ya. Dan tentu saja Bapak itu terima kasih banyak ke orang-orang tersebut. Itu aja satu cerita dari Mbak Lucy. Terima kasih banyak Mbak Lucy atas ceritanya. Semoga cerita ini tetap bisa menghibur kawan-kawan semuanya di penghujung bulan puasa ini ya. Kita sebentar lagi mau memasuki Hari Raya Idul Fitri. Dan untuk kawan-kawan mungkin yang sudah mulai melakukan mudik, hati-hati di jalan, semoga selamat sampai tujuan. Terima kasih kawan-kawan semua atas support dan dukungannya apapun itu. Kawan-kawan subscriber, kawan-kawan membership, kawan-kawan yang udah kasih support dalam bentuk super thanks ke Riam Biru, terima kasih banyak. Kawan-kawan yang udah ngasih like, udah nge-share ke yang lainnya, kawan-kawan yang udah ninggalin komentar juga terima kasih banyak. Doa terbaik dari kami untuk kawan-kawan tentunya semoga selalu diberi kemudahan dalam hal apapun, termasuk kemudahan dalam hal rizki. Yang sakit segera diberi kesembuhan, yang sehat tetap dijaga kesehatannya. Baik, sampai jumpa di episode selanjutnya Riam Biru. Jaga kesehatan kawan-kawan semuanya. Sekali lagi terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.